ya, gerakan tangan dan tubuhnya. Kalau misalnya apa kabar, jawabnya begitu. Oke, siap? Ikutin. Siap. Apa kabar? Aku luar biasa diberkati. Amin. Hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, semua udah sungguh-sungguh menyiapkan hati, menyiapkan diri karena kita mau beribadah. Mari kita berdoa. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah yang kudus. Kami membawa hati kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, boleh bersungguh-sungguh Tuhan, beribadah kepadamu, boleh memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman, memberi yang terbaik dari mereka selama ibadah ini. Engkau yang beracara Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biar semua yang kami lakukan sepanjang ibadah ini menyenangkan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Pagi ini Miss mau ajak adik-adik menggerakkan tangan, kaki, mata, dan mulut ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Yes. Come on, let's sing this song. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, shout, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan semuanya, coba, amin. Hati-hati gunakan semuanya, coba, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya, coba, amin. Amin. Kenapa sih kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita? Ya dong Miss Jana, karena mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan, kaki kita semua pemberian Tuhan Miss Jana. Terus gimana dong kalau misalnya aku ya ngomong nggak benar, itu kan berarti aku udah nggak hati-hati menggunakan mulut aku. Aduh sama Miss Jana, Miss Erna juga masih suka menggunakan mulut yang nggak benar, marah-marah, masih suka ngomel-ngomel. Tapi kita percaya kita punya Bapa yang setia, Bapa yang baik, selalu maafin kita, dan maka itu kita harus jaga Miss Jana. Kayak lagu ini ya Miss ya, saat iblis merayu dan menggoda, kita harus tolak dalam nama Yesus. Come on, let's sing this song together. Merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil menang. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku,
lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Amin. Aku berani tampil beda, bikin kayamu. Aku berani tampil beda. Once more. Aku berani tampil beda. Amin. Semua harus berani tampil beda karena kalian adalah anak-anak Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu adik-adik, bersiapkan segalanya, berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Mari menyembah dan muji Tuhan. Haleluya, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Kamu seperti-Mu, Yesus. Bentuk kami, ubahkan kami, Tuhan, seturut apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Bentuk kami, Tuhan, seturut apa yang Kau mau. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya, Lord. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, jadikanlah kami alat-Mu, Tuhan. Jadikan ku Allah Amin, amin. dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Jesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Bentuk kami Tuhan, ubahkan kami Yesus, turut yang Kau mau, turut yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berserah penuh kepadamu Bapa, untuk terus setia dalam setiap pembentukan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga mau terus serahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga yang terus membentuk mereka Bapa, turut yang Kau mau. Dalam keadaan apapun, kami percaya adik-adik di rumah juga terus mengalami pembentukan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father. Apabila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, berikan kami tangan hati yang lembut Tuhan, yang memberikan semuanya kepadamu Bapa, untuk siap ditabur, untuk siap bertumbuh Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang terus menyertai kakak-kakak pelayan juga yang akan melayani Tuhan. Engkau yang bekerja melalui mereka, Engkau yang berdiri di depan mereka, Engkau yang nampak atas mereka. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Vita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kak Vita siap? Siap dong. Adik-adik di rumah siap? Udah pasti siap. Kalau udah siap berarti udah siapin Alkitab, siapin buku catatan, dan siapin hatinya juga dong. Iya, ini. Oke, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Marta mau kasih permainan sulap dulu. Sulap? Emang Kak Marta bisa? Oh, bisa dong, Kak Vita nggak percaya nih. Ya iyalah, nggak percaya, nggak pernah lihat. Buktiin ya Kak Vita ya. Kak Vita punya uang nggak? Boleh pinjam nggak? Punya? Emang mau Boleh. diapain? Mau ditusuk pakai ini? Oh, nanti sobek uangnya. Tenang aja, nggak akan sobek. Ya benar ya. Bener nih ya. Nih ya adik-adik ya, nih uang Kak Vita. Tadi Miss Marta pinjam, nih nggak ada sobeknya ya. Nanti mau ditusuk pakai pensil ini. Sekarang Kak Marta mau lipat dulu menjadi seperti ini. Oke ya, dilihat ya. Nah, Kak Vita siap ya? Oke, Sekarang siap. kita tusuk. Nah, Benar pakai loh. ini ya. Jangan sampai sobek uangnya ya Kak Marta ya. Tenang. Nah, jeng 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 jeng. Satu. Bener dong bisa tembus. Wow, Miss Marta hebat. Wow, keren. Wow. Hop. Lihat dulu, siapa tahu uangnya Nih, sobek. cek dulu. Ih, benar loh adik-adik, lihat nih. Nggak sobek uangnya, benar. Tapi kena tipu. Gimana sih Kak Marta? Iya. Kok bohong? Gimana sih caranya? Nah, sebenarnya Kapita kena tipu nih adik-adik ya. Nah, uangnya begini. Penasaran kan adik-adik di rumah?
pengen nyobain kan ke teman-temannya juga. Nah, ini triknya nih. Uang jadi Kamarta lipat, dilipat, seperti ini. terus Nah, di belakangnya juga udah dikasih segitiga begini. oh dilipat kayak gitu ya. Jadi dikasih segitiga. Terus sebenarnya pensilnya itu masuknya ke lipatan yang segitiga. oh Gini, gitu nah. adek-adek. Miss Marta bohong. Tapi Baang, kena Tahu nggak tipu. Miss Marta? Miss Marta sebenarnya nggak boleh bohong. Kenapa kan cuma buat menghibur Kapita? Kak Marta sekalipun cuma menghibur tetap nggak boleh bohong. Maaf Kapita. Nah, seperti firman yang kita mau dengar hari ini adik-adik tentang anak kembar, adiknya bohong sama papanya. Oh iya? Iya. Gimana ceritanya Kapita? Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita nonton video yang satu ini. Oke, yuk. Aku membawamu bertemu saudara kembar, di mana pengampunan nampaknya mustahil dilakukan. Minggir Esau! Aku yang menang. Lihat apa yang kamu buat Esau. Tadi kamu curang. Tapi kamu menyikut aku. Lihat. Sudahlah. Walau lahirnya beda beberapa menit, Esau lah yang pertama. Yakub juga anak yang hebat, tapi Esau yang dapat hak sulung. Tapi Ibu, Ayah sepertinya lebih suka Esau. Dia menyayangimu, Yakub. Dia hanya tidak mengerti. Tuhan memilihmu. Kamulah yang terpilih dan akan memimpin bangsa yang besar kelak. Kalau saja aku tadi ikut pergi berburu, aku pasti bisa meyakinkan Ayah. Hei, tunggu! Ini kami! Oh, kamu kan pemburu sejati, Yakub. Masa nggak tahu beda yang berkaki 4 dan yang bukan? Aku kelaparan. Minta dong sup merahnya. Sup ini? Berikan dulu warisanmu, Kak. Jualah hak sulungmu. Aku hampir mati kelaparan nih. Berikan supnya. Berikanlah warisanmu, Kak. Jual saja hak sulungmu untuk sup yang lezat ini. Sebentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak itu? Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematiannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Siapakah engkau yang di hadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan daging masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu, memastikan bahwa engkau adalah Esau. Suaranya seperti Yakub, tapi tangannya seperti Esau. Nah, adik-adik udah lihat kan video tadi? Kak Marta juga udah lihat kan videonya? Seru ya. Iya seru. Nah, adik-adik, nah di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar Ishak dicariin istri, ya benar kan? Nah di video tadi kita lihat Ishak udah beristri dan udah punya anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, walaupun mereka kembar, Esau dan Yakub ini, tapi mereka berbeda. Berbedanya kayak gimana, Miss? Dari fisiknya berbeda. Kalau Esau itu berbulu. Oh, gitu. Nah, sementara kalau Yakub tidak. Dan Esau ini suka berburu. Nah, ayahnya Ishak sangat suka dengan hasil buruannya Esau. Oh, dan tadi di video tadi kita lihat kalau Yakub ini senangnya di rumah ya sama mamanya. Benar, senangnya di rumah sama mamanya. Nah, suatu hari ketika Esau pulang dari berburu, dia sangat lapar. Sementara Yakub sedang memasak sup kacang merah. Wih, pasti enak banget tuh sup kacang merahnya. Bener, Esaunya mencium wangi dari sup kacang merah itu. Dan dia minta sama Yakub, Yakub boleh bagi dong semangkuk sup kacang merahmu. Nah, Yakub bilang, Kak Vita, boleh-boleh aja. Tapi jual dulu hak kesulunganmu.
Nah, dan di video tadi kita lihat ya Kak Marta ya, Esau ini demi semangkuk sup kacang merah tadi dia rela memberikan hak kesulungan ke adiknya Yakub. Ya, dia menganggap remeh ya Kak Vita hak kesulungannya. Padahal hak kesulungannya itu pasti punya berkat tersendiri. Iya, pasti Miss. Hak kesulungan tuh punya berkat tersendiri. Nah, selain itu juga Yakub pada waktu itu berbohong juga, Kak Berbohong? Vita. Dia membohongi ayahnya demi berkat sulung. Ya, jadi waktu itu Yakub datang masuk membawa semangkuk daging. Nah, sementara Esau berburu, Yakub sudah siapin semangkuk daging untuk ayahnya. Dia menyamar sebagai Esau. Dia pakai jaket berbulu. Dia masuk ke kamar ayahnya. Dia hidangkan sup dagingnya. Terus waktu itu dia bilang, berkatilah aku ayah. Kak Marta, padahal tadi di video kita tonton, sebenarnya Ishak ini udah curiga kan, ini sepertinya Yakub gitu. Benar, jadi waktu Yakub datang, Esau bilang, boleh aku raba dulu tanganmu. Waktu diraba, tangannya tangan Esau. Tapi suaranya suara Yakub. Nah, Yakub rela membohongi ayahnya demi berkat. Begitu Kak Vita. Nah, adik-adik kita belajar ya dari Esau dan Yakub ini ya Kak ya. Benar Kak Vita, kita belajar bahwa kita itu tidak boleh berbohong. Misalnya nih adik-adik, demi menyenangkan hati orang tua, kalian sebenarnya nggak belajar, kalian malas-malasan, tapi demi menyenangkan orang tua supaya nilainya bagus, malah kalian mencontek. Itu perbuatan yang tidak benar. Itu sama aja dengan berbohong. Iya benar Kak Marta, biasanya ya kan kita supaya mama papa senang, supaya mama bilang, wih anak mama pintar, anak papa pintar. Akhirnya kita rela, waktu ujian kita nggak belajar, kayak tadi Kak Marta bilang, kita nggak belajar, waktu ujian kita cheating, kita contek, terus kita dapat nilai bagus, orang tua kita senang. Padahal kita bohong, kita udah bohong sama papa mama, kita bohong sama guru di sekolah, kita juga bohong sama Tuhan. Kecewa pasti mereka ya Kak ya. Kak Vita, tidak ada satu orang pun yang mau dibohongi atau yang senang dibohongi. Iya benar. Setiap kali kita berbohong, kita mengecewakan orang lain. Iya benar sekali. Dan pastinya kita juga dapat akibatnya Kak Vita. Nah adik-adik, kalau adik-adik yang dibohongin nih, senang nggak adik-adik? Mau nggak adik-adik sakit hati, kecewa karena kalian dibohongi? Mau nggak? Kalau Kak Marta senang nggak dibohongin? Aduh, amit-amit deh Kak Vita, sedih pasti kalau dibohongin. Iya emang. Iya, aku juga nggak mau sakit hati karena dibohongin. Tapi ya Kak Marta, tadi Kak Marta bilang ya, kalau kita dibohongin pasti kita terima akibatnya. Sama seperti Yakub adik-adik. Yakub juga akhirnya ketipu juga. Iya, ketipu sama pamannya itu namanya siapa ya? Laban. Iya, pamannya Laban. Jadi adik-adik waktu Yakub nipu papanya, kedepannya itu nanti dia ditipu lagi sama pamannya Laban gitu. Seperti kisah Tuhan Yesus juga pernah benar juga ya, seperti Yudas ya adik-adik. Yudas dia demi demi uang dan demi nama baik dia rela nipu ya kan, dia jual Tuhan Yesus. Dia dapat akibatnya juga kan Miss? Iya. Jadi adik-adik, apapun alasannya, untuk siapapun itu, jangan pernah sesekali kita berbohong. Sebagai anak Tuhan, kita harus berkata jujur. Seperti pujian ya. Gimana lagunya? Bohong, 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 itu dosa. Ingat ya adik-adik, bohong itu dosa. Jadi apapun alasannya harus tetap berkata jujur. Oke adik-adik, demikian firman kita hari ini. Kita mau berdoa dan Kak Vita tutup dalam doa. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mendengarkan cerita dan menonton video tentang Esau dan Yakub. Tuhan, biarlah dari kisah Esau dan Yakub kami belajar, apapun alasan kami harus tetap bisa berkata jujur kepada orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang selalu mau berkata jujur kepada orang tua kami. Kami tidak mau berbohong Tuhan, hari ini kami berjanji kami mau hidup dalam kejujuran. Amen. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, mampukan kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita juga ada ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan minggu ini dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Sekali lagi dong Kak Vita, biar kompak ya. Oke, sekali lagi. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang tidak menipu. Adik-adik jangan lupa buat videonya dan kirim ke Miss Gita. Iya. Oke, bye-bye adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan God Yesus bless you. memberkati. Bye-bye.